Alkitab adalah potret Yesus Kristus. Otoritasnya di bumi memungkinkan kita untuk berani pergi ke semua bangsa. Otoritasnya di surga memberi kita satu-satunya harapan kita untuk berhasil. Dan kehadirannya bersama kita tidak meninggalkan kita pilihan lain. Kita harus membiarkan firman Allah untuk menghadapi kita, untuk mengganggu keamanan kita, untuk merusak kepuasan kita, dan untuk menggulingkan pola pemikiran dan perilaku kita. Kita hendaknya tidak bertanya, apa yang salah dengan dunia? Karena diagnosis itu telah diberikan. Alih-alih, kita hendaknya bertanya, apa yang telah terjadi pada garam dan terang? Pemberian Kristen harus ditandai dengan pengorbanan diri dan pelupaan diri, bukan dengan ucapan selamat atas diri sendiri. Di sekeliling kita, kita melihat orang-orang Kristen dan gereja-gereja mengendurkan genggaman mereka pada Injil, meraba-raba, dan dalam bahaya melepaskannya dari tangan mereka sama sekali. Ini kemudian adalah tanda-tanda gereja yang ideal: cinta, penderitaan, kekudusan, doktrin yang sehat, keaslian, penginjilan, dan kerendahan hati. Itulah yang Kristus inginkan untuk ditemukan di gereja-gerejanya sewaktu Dia berjalan di antara mereka. Otoritas yang dengannya pemimpin Kristen memimpin bukanlah kekuasaan tetapi kasih, bukan kekuatan tetapi teladan, bukan paksaan tetapi bujukan yang beralasan. Para pemimpin memiliki kuasa, tetapi kuasa aman hanya di tangan mereka yang merendahkan hati mereka untuk melayani. Ketidakpercayaan bukanlah kemalangan untuk dikasihani, adalah dosa untuk direndahkan. Apakah keberdosaan terletak pada kenyataan bahwa itu bertentangan dengan firman satu-satunya Allah yang benar, dan dengan demikian menghubungkan kepalsuan dengannya? Penganiayaan hanyalah bentrokan antara dua sistem nilai yang tidak dapat didamaikan. Pengetahuan sangat diperlukan untuk kehidupan dan pelayanan Kristen. Jika kita tidak menggunakan pikiran yang telah Allah berikan kepada kita, kita mengutuk diri kita sendiri untuk kedangkalan rohani, dan memotong diri kita dari banyak kekayaan kasih karunia Allah. Insentif untuk perdamaian adalah cinta, tetapi itu merosot menjadi penenangan setiap kali keadilan diabaikan. Memaafkan dan meminta pengampunan adalah latihan yang mahal. Semua perdamaian Kristen yang otentik menunjukkan kasih dan keadilan, dan karenanya rasa sakit dari salib. Apa yang Yesus tekankan dalam ajarannya, dalam Matius 5 pasal 33-37, adalah bahwa orang-orang jujur tidak perlu menggunakan sumpah, bukan karena mereka harus menolak untuk mengambil sumpah jika diwajibkan oleh beberapa otoritas eksternal untuk melakukannya. Apatis adalah penerimaan yang tidak dapat diterima. Alasan utama mengapa orang Kristen percaya pada asal-usul ilahi Alkitab adalah bahwa Yesus Kristus sendiri yang mengajarkannya. Iman adalah kepercayaan penalaran, kepercayaan yang memperhitungkan dengan penuh pertimbangan dan keyakinan atas kepercayaan Allah. Kebebasan orang Kristen dari kecemasan bukan karena beberapa kebebasan yang dijamin dari masalah, tetapi karena kebodohan, kekhawatiran, dan terutama karena keyakinan bahwa Allah adalah Bapa kita, bahwa bahkan penderitaan yang diizinkan berada dalam orbit pemeliharaannya.
Yang benar adalah bahwa ada hal-hal seperti air mata Kristen, dan terlalu sedikit dari kita yang pernah menangisinya. Namun, perbuatan baik sangat diperlukan untuk keselamatan bukan sebagai dasar atau sarananya, tetapi sebagai konsekuensi dan buktinya. Kita para pengkhotbah tidak dapat berharap untuk berkomunikasi secara lisan dari mimbar jika kita secara visual keluar darinya bertentangan dengan diri kita sendiri. Menginjili berarti menyebarkan kabar baik bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita dan dibangkitkan dari kematian menurut kitab suci, dan bahwa sebagai Tuhan yang berkuasa Dia sekarang menawarkan pengampunan dosa dan karunia Roh yang membebaskan bagi semua yang bertobat dan percaya. Dan jarang jika saya meninggalkan mimbar tanpa rasa gagal sebagian, suasana penebusan dosa, seruan kepada Allah untuk pengampunan, dan tekad untuk memandang kepadanya, untuk kasih karunia, untuk melakukan yang lebih baik di masa depan. Setiap orang Kristen harus konservatif dan radikal, konservatif dalam menjaga keimanan dan radikal dalam menerapkannya. Doa adalah cara yang Tuhan sendiri telah pilih bagi kita untuk mengungkapkan kebutuhan sadar kita akan Dia dan ketergantungan kita yang rendah hati kepadanya. Kemarahan dan kasih sayang membentuk kombinasi yang kuat. Mereka sangat diperlukan untuk visi, dan karena itu untuk kepemimpinan. Kebesaran dalam kerajaan Allah diukur dalam kerangka kepatuhan. Bahaya utama kepemimpinan adalah kebanggaan. Dunia modern membenci otoritas tetapi memuja relevansi. Keyakinan Kristen kita adalah bahwa Alkitab memiliki otoritas dan relevansi, dan bahwa rahasia keduanya adalah Yesus Kristus. Injil adalah kabar baik tentang belas kasihan kepada yang tidak layak. Simbol agama Yesus adalah salib, bukan timbangan. Dosa dan anak Allah tidak sesuai. Mereka kadang-kadang mungkin bertemu, mereka tidak dapat hidup bersama dalam harmoni. Setiap gerakan yang kuat memiliki filosofinya yang telah mencengkeram pikiran, menembakkan imajinasi, dan menangkap pengabdian para penganutnya. Perilaku yang baik muncul dari doktrin yang baik. Tanggung jawab sosial menjadi aspek bukan hanya dari misi Kristen, tetapi juga dari pertobatan Kristen. Adalah mustahil untuk benar-benar diinsafkan kepada Allah tanpa diinsafkan kepada sesama kita. Sebelum kita dapat mulai melihat salib sebagai sesuatu yang dilakukan untuk kita, kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang dilakukan oleh kita. Adalah mustahil untuk berdoa bagi seseorang tanpa mengasihinya, dan tidak mungkin untuk terus berdoa baginya tanpa menemukan bahwa kasih kita baginya tumbuh dan menjadi dewasa.